Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Al-Kahfi dari PMI 2B Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menanggapi beberapa dari pemateri kelompok 3, yaitu Saudari Hasti dan kawan-kawan, tentang ideologi, pengertian ideologi, asal-usul ideologi, dan tujuan akhir dari Pancasila. Pemateri kelompok 3 sudah tersampaikan menurut saya, dan bagi saya itu sudah cukup karena isinya juga cukup mendalam ya. Lanjut, di sini mungkin saya akan menambahkan beberapa kata, 1-2 patah kata lah ya, tentang ideologi. Mungkin secara garis besarnya, ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Nah, kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antonio Destrassi pada akhir abad ke-18 ya, yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Nah, untuk mendefinisikan sains tentang ide, ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Nah, ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide saja yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Nah, secara implisit, setiap pemikiran politik itu mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Nah, lanjut, di sini saya akan menerangkan tentang etimologi ideologi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Saudari Hasti, tapi saya akan menambahkan sedikit. Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis ya, yang Destrassi pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti ideologie, merupakan gabungan dua suku kata. Yang pertama ideo, yang kedua logie. Nah, ideo ini mengacu kepada gagasan, sedangkan logie ini mengacu kepada logos. Nah, logos ini artinya gagasan juga, atau pengertian yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Hasti. Nah, kata ini dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destrassi menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan. Berarti itu secara garis besarnya menurut definisi etimologi. Lanjut ke definisi ideologi menurut terminologi yang menurut istilah. Nah, tadi kan Saudari Hasti memaparkan tentang tokoh-tokoh barat ya, tentang pengertian ideologi menurut istilah. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang ideologi menurut para tokoh agama Islam. Di sini kembali kepada istilahnya dulu ya. Mabda itu ideologi. Mabda itu ideologi yang dalam bahasa Islam, mabda secara etimologi adalah masdar ini dari kata bada, ayat beda'u badaan, wama badaan yang berarti permulaan. Nah, secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran cabang dalam al-mawzu'ah al-falsafiyah. Nah, definisi itu di sini juga Ibnu Sina memaparkan atau pernah berkomentar, jika tanpa definisi kita tidak akan pernah bisa sampai pada konsep. Maka dari itu saya mengambil beberapa dua tokoh, yaitu pertama dari Muhammad Ismail yang berarti ideologi mabda atau mabda adalah al-fikru al-asasi al-lazi
hubna qablahu fikrun akhar, yang artinya pemikiran mendasar yang sama sekali tidak dibangun atau tidak disandarkan di atas pemikiran-pemikiran yang lain. Pemikiran mendasar ini merupakan akumulasi jawaban atas pertanyaan dari mana, untuk apa, dan mau kemana alam, manusia, dan kehidupan ini, yang dihubungkan dengan asal muasal penciptaannya dan kehidupan setelahnya. Dan ada lagi Taqiyuddin An-Nabhani, mabda atau ideologi adalah suatu akidah akliyah, akal, yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud akidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan zat yang ada sebelum dan sesudah alam kehidupan di dunia ini. Atau mabda adalah suatu ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup, mencakup dua bagian, yaitu fikroh dan thoriqoh. Nah, itu merupakan definisi-definisi dari para tokoh Islam. Mungkin sekian saja dari saya. Maaf kalau agak sedikit kurang jelas, soalnya saya sedang pilek dan batuk. Dan untuk kalian yang melihat video ini, tolong jaga kesehatan, jaga kondisi kalian, jangan begadang, dan perbanyak minum air putih, karena virus ini sangat rentan terhadap semua usia, semua umur, dan semua kalangan. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat dimengerti. Dan terima kasih untuk kalian yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention.